Bisa pergi ke masa lalu atau masa depan? Masa lalu aja deh. Loh, bukannya kakak itu nggak punya masa lalu ya? Kakak bukan nggak punya masa lalu, tapi kakak emang lupa ingatan. Oh iya kak, tapi sampai sekarang aku nggak tahu loh penyebab kakak lupa ingatan. Jatuh kali ya? Kakak juga nggak tahu, mama nggak kasih alasan yang jelas, makanya kakak mau cari tahu. Oh, bagus. Nanti aku titip oleh-oleh ya kak, bawain makanan yang paling enak di masa lalu. Deh, aji mumpung kamu, bayar dulu 1 kuadriliun. Mama, kakak jahat. Kamu jangan bilang-bilang ke mama ya kalau kakak bakal pergi ke masa lalu, nanti kakak malah dilarang sama mama. Iya. Gue bakal pergi ke masa lalu dalam 60 menit. Vel, jangan berangkat ke masa lalu, soalnya kan lo harus pakai umur lo buat bayar. Iya, kalau itu gue juga tahu. Gue harusnya hidup 80 tahun, tapi gue harus bayar 5 tahun, jadi totalnya sekarang 75 tahun. Jadi lo lebih mentingin pergi ke masa lalu daripada umur lo sendiri. Soalnya gue harus menginvestigasi apa sih yang terjadi di masa lalu, kenapa gue lupa ingatan. Keisha, jangan-jangan lo udah tahu ya, soalnya kita udah temenan dari bayi. Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Udah ya, gue pergi dulu soalnya gue tiba-tiba sibuk, bye. Kenapa sih tuh orang nggak biasanya? Aneh. Ayo non, sini saya bantuin bawa tasnya. Gak usah lah pak, saya nggak enak, soalnya saya ngerepotin bapak terus. Udah nggak apa-apa, itu memang kewajiban saya sejak kamu masih bayi. Tapi kan ini di sekolah pak, bapak itu satpam sekolah, bukan satpam saya. Jadi bapak harus adil ke murid yang lain juga. Udah, kamu jangan banyak protes, pokoknya saya bakal bawain tas kamu. Sekarang kamu jalan ke dalam kelas, saya bawain nih. Iya udah deh, kenapa sih galak banget bapak? Ya saya cuma gak mau kamu bawa yang berat-berat, karena tangan kamu itu berharga. Bapak kayak gini pasti ada sesuatu yang terjadi kan di masa lalu? Gak ada, masa lalu kamu baik-baik aja kok. Kenapa sih satpam ini mencurigakan banget? Pasti dia nyembunyiin sesuatu kan? Gue bakal selidikin. Feli, jelasin ke gue, kenapa sih lo harus diperlakukan khusus di sekolah ini? Gak guna banget. Gue bukan siapa-siapa, sebenarnya gue juga bingung kenapa kayak gini. Tiara, kamu dikeluarkan dari sekolah karena kamu udah ngebentak-bentak si Feli. Gak sopan. Apa? Loh, gak perlu gitu bu, saya gak tersinggung kok. Gak bisa, aturan tetap aturan. Pokoknya di sekolah ini kita harus berbuat baik kepada Feli. Sebenarnya apa sih yang terjadi di masa lalu? Kamu itu memang harus diratukan di sekolah ini, semua orang harus menghargai kamu. Lah, mama harus jelasin ke aku, kenapa orang-orang pada berbuat baik ke aku dan apa yang terjadi di masa lalu? Ya sama aja kayak orang lain, kamu tuh dulu sering main, belajar, banyak makan. Pokoknya kamu bahagia deh. Wow. Yang aku bahas kenapa aku bisa sampai lupa ingatan, mah? Oh itu, karena mama harus kasih tahu aku, kalau nggak aku bakal minggat dari rumah ini. Kalau udah gini mending dia minggat kan daripada ketahuan. Oh, nggak dijawab ya? Oke, kalau gitu aku bakal minggat. Sebentar lagi gue bakal pergi ke masa lalu juga kan, jadi nggak apa-apa kalau minggat. Pokoknya ini demi supaya nggak ketahuan, ini demi kebaikan kamu juga, Feli. Sebenarnya apa sih yang gue lakuin di masa lalu? Kenapa orang-orang berbuat baik dan mama nggak mau ngasih tahu kenapa gue lupa ingatan? Masa kecelakaan? Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya gue nggak ada luka. Ya udah kalau gitu gue bakal berangkat ke masa lalu dalam 3, 2, 1. Bisa pergi ke zaman sekolah atau zaman rumah? Zaman sekolah aja deh, soalnya gue lebih suka zaman dulu. Karena kalau pilih zaman rumah percuma, soalnya rumah gue baru. Astaga nah, emangnya kamu nggak tahu sekolah kamu dulunya gimana? Ya nggak tahu lah mas, sekolah itu kan duluan lahir daripada aku. Zaman sekolah itu artinya sekolah kamu lagi trending banget saat itu. Sekarang juga trending mas, soalnya semua orang yang ada di sekolah ini kan sekolahnya di situ. Sekolah itu punya masa menyeramkan nah, kalau gitu berarti kamu bakal pergi ke tahun 1980. Buset, tahun itu kan mama masih kecil, kalau gitu aku bakal pergi ke zaman sekolah dalam 5 jam. Masih ada waktu buat batalin nak. Saran mama batalin aja daripada kamu menyesal nantinya. Aku mau kumpulin informasi dulu mah buat mikir-mikir. Jadi aku bakal ke sekolah dulu ya. Bye. Tuh anak gak bisa dibilangin. Semoga aja dia gak nyesal ya sama pilihan dia. Keisha, lu paling tahu kan sejarah tentang sekolah kita? Iya Vel, gue tahu, tapi gue gak mau bahas lagi. Lah, emangnya kenapa? Gue udah dilarang sama bu guru, katanya kalau gue terus-terusan gitu bisa menyebabkan malapetaka. Ya, seharusnya lo kasih tahu gue, soalnya gue bakal pergi ke zaman sekolah dalam 4 jam. Seriusan lo, Val? Yang gue tahu sih sekolah ini bagus-bagus saja ya, secara kan mewah banget. Enggak, lo salah besar. Bahkan sampai sekarang sesuatu yang buruk itu masih terjadi di ruang bawah tanah sekolah kita. Kejadian yang dulu aja gue nggak tahu, sekarang sekolah kita punya ruang bawah tanah. Gue juga nggak tahu hal itu. Masih banyak yang disembunyikan sama pihak sekolah dan gue nggak bisa ngasih tahu lebih banyak karena gue bisa-bisa metong. Bu, saya minta ibu kasih tahu saya mengenai sejarah sekolah ini. Katanya sekolah ini punya masa yang kelam. Saya nggak akan kasih tahu, nanti kamu juga bakal tahu sendiri soalnya kamu bakal pergi ke zaman sekolah kan? Kok ibu bisa tahu? Iyalah, saya kan guru di sekolah ini jadi saya punya data mengenai hal itu dan ternyata cuma kamu yang bakal pergi ke zaman sekolah. Ya udah Bu, kalau ibu tahu bahaya kenapa ibu nggak mau batalin? Karena saya yakin kamu bisa membantu kita semua memperbaiki nama sekolah kita jadi nggak terjadi kayak yang sekarang ini kan?
Maksudnya ibu mau ngorbanin saya ya? Bisa dibilang kayak gitu, tapi saya yakin kamu pasti bisa survive sih. Astagfirullah. Aduh, mau ke zaman sekolah aja lama banget, masih 2 jam lagi. Apa? Kamu mau pergi ke zaman sekolah? Cepet batalin sekarang juga, itu masih bisa dibatalin. Enggak pak, karena saya penasaran banget ada terjadi apa sih di zaman sekolah itu. Kamu gak usah tahu, mending kalau kamu mau memperbaiki dari zaman sekarang aja. Kalau dipikir-pikir bapak pasti tahu kan apa yang terjadi di sekolah ini. Karena bapak udah lama kerja di sini. Kalau gitu kasih tahu saya pak. Kalau kamu mau tahu, ikut saya ke ruang bawah tanah sekarang juga, karena di sanalah semuanya bermula. Nah iya, tadi Keisha ada ngomongin hal itu juga, berarti dia nggak bohong ya. Ikut saya, tapi jangan sampai Bu Guru tahu kalau kita ke sana ya. Kalian mau ngapain? Jangan bilang kalian mau turun ke ruang bawah tanah. Enggak. Saya mau kasih tur singkat buat si Feli ini. Iya bener tuh, soalnya kan gue murid baru di sini. Terlihat mencurigakan. Oh, lagi pula lo bakal pergi ke zaman sekolah kan, Fel? Gue yakin lo nggak bakal balik lagi. Kok lo bisa tahu? Bu Guru minta kita ngawasin lo, jadi sekarang mending lo lihat sekitar lo. Ya ampun, serem banget mereka semua kayak mata-mata. Masa gue dijagain kayak gini? Kita mau mastiin lo bener-bener pergi ke zaman sekolah itu buat nyelesain semua masalah yang terjadi ini. Ternyata Bu Guru itu jahat. Gue sampai mau dikorbanin gini dan dipaksa. Siapa bilang dipaksa? Ini kan kemauan lo sendiri, pilihan lo. Sudah Feli, ayo buruan kita masuk ke sana. Pak Satpam, oh no, pemandu gue hilang. Lo nggak akan bisa pergi ke ruang bawah tanah itu sampai lo pergi ke zaman sekolah. Kenapa semua orang mencurigakan sih? Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau dipikir-pikir, sebenarnya kenapa ya para siswa tuh sering hilang secara tiba-tiba? Jangan-jangan mereka dihabisi atau bisa juga mereka disembunyikan di ruang bawah tanah. Kalau gitu gue harus buktiin kan pergi ke zaman sekolah dalam 3, 2, 1. Bisa pergi ke masa kecil atau masa tua? Masa tua aja deh, gue penasaran kira-kira tua nanti gue keriput gak ya? Astaga, harusnya nggak boleh pergi ke masa tua itu, Non. Soalnya itu terlarang. Lah, bapak tahu dari mana? Pokoknya Nyonya itu selalu peringatin saya tentang masa tua, Non. Katanya sih kalau bisa Non gak usah tahu. Lah, semakin bertambahnya usia saya bakal tetap tahu lah, Pak. Ya udah kalau gitu Non kasih tahu saya bakal pergi ke masa tua dalam berapa jam. Oke, 60 menit, Pak. Yo wes lah kalau Non maksa, yang penting Non bawa bekal dari saya ini ya. Ya elah, dompet gak ada isinya, percuma dong. Toh nanti di masa depan ini bakal jadi rongsokan. Isinya bakal bisa dilihat di masa depan, Non. Aduh, dompet ini. Woi, Vel, lo kan udah dewasa, ngapain sih masih pakai dompet karakter kayak gitu? Iya ya, nggak guna, mending gue buang aja deh. Oh iya, gue denger bakal ada satu orang yang bakal pergi ke masa tua. Lo denger dari siapa? Dari Pak Satpam, terus katanya sih inisialnya F. Jangan-jangan lo ya? Iya, Kay, terus gue harus gimana dong? Pergi atau enggak? Kali udah pilih itu nggak bisa dibatalin lagi, jadi lo otomatis bakal pergi. 50 menit lagi gue bakal tahu sebenarnya terjadi apa sih di masa depan itu. Sekarang mending lo sembunyi, Vel, soalnya semua orang di sekolah ini udah tahu kalau lo bakal pergi ke masa tua. Hah, iya kalau gitu gue bakal diinterogasi. Buang ini dulu deh. Aduh, kenapa kepala gue tiba-tiba pusing ya? Loh, ini di mana? Kayaknya gue diculik deh. Halo Feli, kamu harus tinggal di sini ya, nggak boleh keluar dari ruang bawah tanah ini. Hah, ini ruang bawah tanah, tapi kok bagus banget Bu? Iya, ini fasilitas yang bisa saya kasih buat kamu. Kenapa tiba-tiba bukannya murid kesayangan Ibu tuh Tiara ya? Ah, udahlah itu masa lalu. Sekarang murid kesayangan saya itu adalah kamu. Tapi Ibu nggak tahu kan kalau mending nggak usah kasih tahu Bu Guru kan, karena bisa aja dia nyulik gue. Habis ini gue mau kabur. Saya nggak bermaksud apa-apa kok. Udah, pokoknya kalau kamu butuh saya tinggal bunyiin aja ya lonceng ini. Telepon? Oh, saya nggak akan kasih kamu handphone. Kenapa gue jadi kayak di penjara gitu dah? Feli, gue udah tahu lo bakal pergi ke masa tua. Gue ikut ya. Mana bisa lo ikut gue? Lo kan bisa bawa satu orang buat pergi ke masa tua. Tinggal lo pilih aja lo. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu gue bakal pilih siapapun kecuali lo. Kok lo gitu sih? Pucat. Tiara, semua orang tahu kali kalau lo tuh licik. Jadi pasti lo mau ngejebak gue kan? Iya, lo tahu aja kalau gue curi-curi kesempatan alias punya rencana. Hah, kenapa jadi dimajuin nih waktunya? Ah, itu mah karena lo udah dapet partner buat pergi ke masa tua. Tapi gue sama sekali belum pilih. Aneh deh. Walaupun gue berniat licik, tapi gue bakal kasih tahu lo yang terbaik ya. Kalau sebenarnya masa tua lo itu buruk banget, jadi jangan terlalu berharap. Nggak sopan tau Ti ngedoain gue kayak gitu. Oke, gue bakal pergi ke masa depan dalam 3, 2, 1. Ya ampun, akhirnya gue sampai juga di masa depan. Loh, kok tempatnya masih sama? Lo harus bawa gue dulu, gue kan partner lo, nggak bisa ditinggal. Lo pakai orang dalam ya, curang lo. Ya udah, gue bakal bawa Della. 3, 2, 1. Wah, akhirnya sampai juga nih. Ini rumah gue di masa tua. Kena juga lo jebakan gue. Kalau gitu siap-siap aja gue tangkep. Apaan ini? Feli, lo nggak tahu aja ya kalau darah lo itu sangat berharga di masa tua ini. Jangan-jangan lo mau habisin darah gue sampai habis dan gue bakal mentong dong. Gue nggak peduli karena gue adalah orang suruhan. Della, lo salah orang. Harusnya lo incar diri gue yang ada di masa tua ini, bukan yang ada di masa sekarang yang ada di hadapan lo ini. Sama aja. Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Ruangan ini udah terkontaminasi sama uap yang bisa bikin lo pingsan. Jadi selamat tinggal. Aduh, darah gue.
belum diambil untungnya. Woi Vel, cepet buka dompet ini. Keisha, ternyata lo ngikutin gue. Iya, feeling gue gak enak dan gue rasa dompet itu bisa membantu menyelamatkan lo. Gue nggak tahu niatnya Keisha ini baik atau enggak ya. Tapi sekarang buka dulu deh. Oke, gue bakal buka. 3, 2, 1. Shibal, pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu. Udah mah tenang aja, aku tuh nggak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Nggak perlu mah, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Hah, gue pergi sekarang juga, bye mah. Wih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Hah, ketemu sama Keisha? Woi, Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang ternyata. Lo masih hidup? Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non muslim. Oh, iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, Air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. ya udah Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek. Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel, jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern, bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini. Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar, baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini, tapi gue nggak berhasil. Jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malu. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepet arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Keisha. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin, dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Si miliki tiup-tiup perot. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue. Penampilan gue harus diatur Rere atau Dela? Rere aja deh, soalnya dia kan murid baru di sekolah ini. Matanya Feli hitam atau abu? Kayaknya abu aja deh, biar keren. Wah, makasih banyak ya, Re. Karena lo udah pilih warna abu. Ini adalah warna kesukaan gue. Penampilan gue yang selanjutnya bakal diatur sama Rere atau Tiara. Kok malah dapat Rere lagi sih? Ya udah kalau gitu gue pilih Tiara aja. Feli berkeringat atau bersih? Berkeringat aja deh, karena ini mengharuskan Feli mandi 7 hari 7 malam kan? Ih, Tiara, kok lo tega banget sih? Lo kan tahu sendiri kalau gue nggak suka mandi. Makanya jangan pilih gue buat ngatur penampilan lo, karena itu merepotkan banget. Next, penampilan gue diatur sama Satpam atau Rere. Waduh, Satpam kan suka nyuruh gue pakai yang aneh-aneh. Nggak mau mending gue pilih Rere aja karena dia udah terbukti baik sebelumnya. Rambutnya Feli panjang atau botak? Botak aja deh. Ih, kok lo tega banget sih? Sekarang gue jadi kayak tuyul. Asal lo tahu gue bantuin lo supaya dapat duit dengan mudah. Caranya? Jadi pengemis lah, cocok banget tuh penampilan lo.